wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqim wajhaka lid-dini hanifa fatiratallahu alladzi fataran nasi 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Sadaqal adzim, sadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa sekarang ini kita dalam suatu kemenangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita takbir dengan sebenar-benarnya takbir, ikhlas karena Allah merayakan kemenangan kita. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini merupakan hari kemenangan setelah 1 bulan penuh kita menjalankan apa yang dinamakan suatu kewajiban bagi orang muslimin, kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan, kewajiban yang tidak bisa digantikan, kewajiban apapun itu bentuk wajib bagi siapa yang beragama Islam, menjalankan ibadah puasa 30 hari, 29 hari sampai 30, Masya Allah 1 bulan penuh selama bulan Ramadan. As-siyamu fi Ramadan, puasa di bulan Ramadan ini merupakan suatu hal yang paling hakiki, yang paling penting, yang paling akurat di mata semua manusia, lebih-lebih di mata Allah. Apabila ibadah puasa Ramadan ini kita iringi, kita selesaikan dengan bijaksana sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita selesaikan dengan apa yang dinamakan penyempurnaan daripada bulan Ramadan itu sendiri setelah puasa 30 hari untuk menutupi daripada kesalahan-kesalahan atau kekurangan selama kita puasa 30 hari, 29 1 bulan. Maka sempurnakan semua itu dengan sahnya, yaitu dengan kita membayar zakat fitrah. Ingat seperti yang Ustaz bilang kemarin, jangan membayar zakat fitrah setelah sholat Id, karena ketika membayar zakat fitrah atau mengeluarkan zakat fitrah setelah sholat Id itu bukan zakat fitrah, namanya sedekah. Sedangkan zakat fitrah dikeluarkan setelah selesai puasa kita 29 hari nanti malam. Misalkan malam sudah selesai bulan Ramadannya, maka malam itu waktunya mengeluarkan maghrib, waktunya mengeluarkan zakat fitrah sampai waktunya Idul Fitri, sampai waktunya sholat Id mau dijalankan. Jadi waktunya sempit sekali di dalam mengeluarkan zakat fitrah. Tetapi ada yang dijamak, ada yang dimajukan. Ini namanya dalam suatu hal zakat fitrah ini diwakilkan sama amil zakat. Nanti dia akan yang ngurusi amil zakat ini. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah pencerahan bimbingan amalan yang Ustaz muliakan. Nilai-nilai yang tinggi di Idul Fitri ini, setelah kita merayakan kemenangan dengan kemenangan yang sebenarnya kemenangan 1 bulan penuh, maka kita menjalankan apa yang dinamakan suatu kebahagiaan sama Allah, diganti kebahagiaan selama 2 hari ini. Idul Fitri kita makan, minum semua setelah tidak ada yang boleh puasa di 1 Syawal. Bahkan salah satu riwayat mengatakan jika puasa diharamkan untuk puasa di 1 Syawal. Maka dari itu, karena pentingnya nilai daripada pembatalan daripada batas-batas antara bulan Ramadan dan masuk bulan Syawal, maka diharamkan untuk puasa di tanggal 1 Syawal itu. Penting buat kita, jangan 1 Syawal ketika kenapa masih puasa. Hukum adalah hukum. Dalam suatu agama Islam, hukum adalah hukum.
Dan hukum ini nanti akan dipertanggungjawabkan ketika kita masuk, yaitu di mana? Ketika kita masuk di alam akhirat, di alam barzah, masuk sudah mulai ditanyain sedetail-detailnya. Azab sudah mulai bicara. Segala sesuatu yang berbau dosa akan diungkit semua di situ. Maka dari itu bulan Ramadan adalah bulan penuh rahmat, dan sekarang Idul Fitri, mari kita nikmati dengan suatu kemenangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah pencerahan bimbingan amalan yang saya muliakan. Mari setelah ini kita bersalaman-salaman, tingkatkan tali silaturahim di antara sesama. Yang tadinya benci membenci, jangan sampai terjadi benci membenci. Yang tadinya permusuhan, sekarang kita rangkul. Yang tadinya kita mempunyai atau rasan-rasan fitnah, menghibah, marilah kita, ini kesempatan kita untuk saling memperbaiki diri kita. Setelah difitrahkan, setelah kita fitrah, disucikan dalam arti suci. Sebagian mengatakan bahwa ketika kita zakat fitrah kita keluarkan setelah 1 bulan menunaikan ibadah Ramadan, maka ini ibarat kita bayi yang baru lahir. Fitrah kita suci. Ini diibaratkan bayi yang baru lahir, nggak punya dosa, semuanya bersih, semuanya dalam keadaan bagus. Tetapi dengan catatan, apapun yang terjadi, jangan sampai timbul dendam, jangan sampai timbul menghibah, jangan sampai timbul fitnah, apalagi memfitnah. Bukannya setelah hari raya, waktu masuk hari raya Idul Fitri, ngumpul bersama, apa yang dibicarakan, ngumpul makan bersama, kelihatannya silaturahim, tapi ngomongin orang lain. Ini hari raya Idul Fitri, hari kemenangan umat Islam. Di sini ada 3 keistimewaan daripada Idul Fitri, berserta dalilnya dan berserta dasar-dasarnya. Yang pertama, Idul Fitri membawa kebahagiaan dan kegembiraan. Kebahagiaan dan kegembiraan ini dalam Al-Quran surat Yunus ayat 58. Di situ disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatih. Katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya. Fa bidzalika falyafrahu huwa khairu mamma yamahud. Hendaklah dengan ini mereka bergembira. Jadi kita harus digembira, benar-benar bergembira. Yang susah jangan sampai susah. Kurnia karunia Allah dan rahmatnya khairu mamma yamahud, yaitu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Jadi karunia rahmat Allah karena menyambut hari Idul Fitri, hari kemenangan kegembiraan ini, itu suatu hal yang lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Yang di sini maksud apa yang mereka kumpulkan? Contohnya apa? Harta yang mereka kumpulkan, segala sesuatu yang mereka kumpulkan, yang berbau dunia yang mereka kumpulkan, kadang-kadang bermanfaat, kadang tidak. Ketika disuruh sedekah kagak mau, sekarang sudah terlambat, setelah Idul Fitri mau baru sedekah. Ada lagi yang lucu, setelah sholat Id masih mengeluarkan zakat fitrah, ngotot lagi. Zakat fitrah masih, itu bukan zakat fitrah, namanya sedekah. Ketika sholat Id selesai, orang turun dari sholat Id, itu namanya sedekah. Jadi ingat-ingat, perlu diingat. Yang tidak ngerti sekarang jadi ngerti. Makanya hukum itu perlu dipelajari dalam suatu hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Ini perlu kita mengerti, bukan hanya dipelajari saja, tapi dimengerti, kemudian kita realisasi dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang pertama. Jadi Idul Fitri membawa kebahagiaan dan kegembiraan. Ketika kita bertakbir, malam takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kita bergembira, kita takbiran. Tetapi ingat, ada salah satu yang harus kita ingat.
Kita gembira dengan suatu kemenangan, dengan takbiran dan suatu kemenangan. Jangan lupa kita sudah kirim doa pada leluhur apa belum? Mereka yang ada di alam barzakh bukan melaksanakan kegembiraan setelah selesai Ramadan, tapi mereka yang ada di sana akan menjalankan mulai adanya siksa kubur, mulai adanya azab lagi sampai nanti di bulan Ramadan ke depan. Mereka di dalam barzakh butuh kiriman doa dari kita. Jangan gembira-gembira dulu kita senang-senang takbiran, senang-senang, gak mikir yang di sana. Makanya akhir daripada Ramadan kita kirim doa. Setelah itu maghrib, kemudian kita melaksanakan takbir keliling dan segala-galanya bolehlah. Yang penting jangan sampai terjadi arogansi. Yang penting jangan sampai terjadi memanipulasi. Artinya memanipulasi di sini adalah menjadikan takbiran itu hanya untuk sesuatu misi dan visi tertentu, yang justru itu adalah larinya adalah kepenistaan agama. Jangan sampai ini terjadi. Ketika takbiran dengan takbiran akhirnya di jalan bentur, orang muslim sama muslim, takbiran sama takbiran bertemu di jalan malah berantem, malah di sini bertengkar. Itu bukan Islam yang, karena tujuan Idul Fitri takbiran adalah pertama memberikan kebahagiaan dan kegembiraan. Seharusnya bersalaman, seharusnya saling berjabat tangan. Ini yang paling penting. Maka dari itu hindari pertikaian, hindari segala sesuatu yang mengatasnamakan agama. Semua kalau bisa dihindari. Apapun yang terjadi, azab adalah azab. Inna azabi lasyadid. Ketika kita mengatasnamakan agama hanya sesuatu tujuan misi dan visi tertentu, inna azabi lasyadid. Sungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Di dunia okelah, tetapi mulai masuk alam barzakh tahu sendiri apa akibatnya. Bahkan dalam suatu riwayat sebelum masuk di alam barzakh di dunia sudah mulai diazab. Masya Allah. A'udzubillah min dzalik, tsumma a'udzubillah min dzalik. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Yang kedua adalah Idul Fitri merupakan hari yang baik. Di sini dalam suatu hadis Rasulullah SAW disebutkan di sini, yaitu Allah telah memberi ganti bagi kalian 2 hari yang jauh lebih baik, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai. Hadis ini merupakan suatu hal bahwa kita diberikan suatu hari yang terbagus. Ini adalah hari yang baik. Jadi mari kita muliakan hari-hari seperti ini. Merupakan suatu hari kebahagiaan seperti ini. Merupakan suatu hari yang benar-benar harus kita nomor satukan. Mari kita rangkul sesuai dengan takbir yang kita ucapkan, membesarkan, mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala dalam kemenangan kita. Kemenangan apa? Kemenangan melawan hawa nafsu. Ingat waktu baginda Rasulullah SAW selesai perang Badar, salah satu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah nanti ada perang yang lebih besar lagi?" Kalau Rasulullah SAW, Rasulullah menjawab, nanti akan ada perang yang lebih besar lagi, yaitu apa? Perang melawan hawa nafsu. Di mana pada waktu itu umatku dihadapkan dengan perang melawan hawa nafsu. Ini merupakan suatu hal yang terjadi di akhir zaman sekarang ini. Di mana sekarang kita dihadapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan melawan hawa nafsu itu sendiri, melawan angkara murka itu sendiri. Selama 1 bulan penuh, 30 hari, 29 hari, 1 bulan, selama bulan Ramadan, kita dihadapkan segala sesuatu yang berhubungan menahan hawa nafsu, yang berhubungan menahan amarah, segala sesuatu yang berhubungan dengan maksiat, ditahan semuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang ketiga, Idul Fitri adalah hari raya kemenangan. Di mana di sini disebutkan dalam surat Ar-Rum ayat 30, Bismillahirrahmanirrahim. Fa'atim, maka hadapkanlah
wajhaka, wajahmu, lidina, kepada agama atau yang dimaksud agama Islam, hanifa, dengan lurus. Fitratullah, sesuai fitrah Allah. Alladzi fatara, disebabkan dia telah menciptakan an-nasa 'alaiha, manusia menurut fitrahnya. Jadi kita ini diciptakan sesuai dengan fitrah kita. Maka dari itu setelah selesai Ramadan, maka kita diwajibkan untuk mengeluarkan yaitu zakat fitrah. Biar apa? Biar kita bisa menikmati apa yang dinamakan nikmat fitriyah. Yang kedua, rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala untuk menutup semua kesalahan-kesalahan atau kekurangan selama bulan Ramadan ini. Allah berikan ini sebagaimana ketika kita sholat. Ketika kita sholat, kita lupa dengan sujud sahwi, kita lupa dengan doa kunut, maka kita diwajibkan sujud sahwi. Ini penting. Nah, sebaliknya Ramadan, sujud sahwi ini sama dengan fitrah. Ketika kita bulan Ramadan ditutup untuk menutupi kekurangan ini, ditutuplah dengan apa yang dinamakan membayar zakat fitrah. La tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan-perubahan li khalqillah pada ciptaan Allah. Zalika, itulah dinu, agama al-qayyim, yang lurus. Walakinna, tetapi aktsara, kebanyakan an-nasi, manusia, la ya'lamun, tidak mengetahui. Sekarang kita mengetahui segala sesuatu yang tadinya kita belum tahu, sekarang tahu. Segala sesuatu yang fitrah wajib dikeluarkan jam berapa, waktunya bagaimana, itu gimana, doanya gimana, sekarang kita tahu. Kalau nggak tahu, waktunya kita belajar untuk mengetahui. Ma'asyiral muslimin muslimat, jamaah pencerahan bimbingan amalan yang saya muliakan, mudah-mudahan apa yang kita kaji selama 1 bulan Ramadan, spesial edisi bulan Ramadan, dan hari ini kita sudah menunaikan yaitu apa yang dinamakan ibadah Idul Fitri. Kita sudah menyelesaikan puasa Ramadan, kita sudah masuk 1 Syawal, kita sudah merayakan suatu kemenangan. Marilah kita wujudkan ukhuwah Islamiyah yang benar-benar apa yang Allah harapkan buat hambanya. Jangan sampai terjadi permusuhan, apalagi sampai terjadi penghibahan, pemfitnahan, dan segala sesuatu. Marilah kita ciptakan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan buat hambanya, sebagaimana Rasulullah ajarkan buat umatnya. Sesuatu hal yang paling penting untuk kita jadikan suatu contoh, yaitu apabila hati ini tidak menyetujui apa yang kita lakukan, jangan dilakukan. Apabila hati ini tidak setuju atau untuk memfitnah, menggibah, maka jangan dilakukan hal ini. Untuk memfitnah atau menggibah orang, dikurangi. Jangan sekarang, sekarang salaman kosong-kosong, habis ini berbuat dosa lagi. Setiap manusia tidak luput dari dosa, itu hal yang lumrah dan wajar. Akan tetapi setidaknya kita bisa melimitasi, mengurangi dari segala sesuatu yang berbau mengumbar atau mengarahkan atau menanggung daripada dosa-dosa itu sendiri. Ma'asyiral muslimin muslimat, jamaah pencerahan bimbingan amalan yang Ustaz muliakan, sekali lagi Ustaz atas nama Miss Explore dan segenap daripada kameramen dari Miss Explore, kami semua mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin jika ada salahnya selama Ustaz menyampaikan atau memberikan tausiah atau memberikan pun itu 1 ayat selama bulan Ramadan 1 bulan penuh. Jika ada salahnya, Ustaz mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada benarnya, itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi bittaqwallah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah